Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Sisi Dalapia. Aku adalah siswi dari SMP Negeri 1 Sindang Jaya dari kelas 97. Nah, hari ini aku berkesempatan untuk menjelaskan kondisi alam di negara Indonesia loh. Kalian tahu gak sih, di setiap negara itu mempunyai karakteristik tersendiri, baik keadaan alamnya maupun penduduknya. Keadaan alam ini maksud apa saja ya guys? Keadaan alam ini maksud itu adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, flora dan fauna. Kalian pasti mau tahu lebih jelasnya kan? Jadi tonton sampai habis ya, dan jangan di skip, oke? Yang pertama, aku akan membahas tentang lokasi negara Indonesia. Tapi sebelum ke pembahasannya, aku mau nanya dulu nih ke kalian, apa aja sih yang kalian ketahui tentang negara Indonesia? Jadi, negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebanyak 17.508 pulau dan keseluruhan wilayahnya adalah sebesar 1.904.569 km persegi. Pulau-pulau utama Indonesia adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Nah, itu guys tentang negara Indonesia. Sekarang, kalian sudah tahu kan? Sekarang aku akan membahas lokasi negara Indonesia. Kalian bisa perhatikan peta di samping. Jadi, negara Indonesia secara astronomis berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, benua Asia dan benua Australia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat 08 lintang selatan dan dari 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat 45 bujur timur. Selain diapit oleh dua benua, Indonesia juga berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia juga berbatasan darat dengan negara Papua Nugini di Pulau Papua, Malaysia di Pulau Kalimantan, dan Timor Leste di Pulau Timor. Sedangkan negara yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, dan India, Kepulauan Andaman, dan Nicobar. Nah, yang kedua aku akan membahas iklim di negara Indonesia. Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil di Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang perbedaan suhu bisa sangat ekstrim antara musim panas dan musim dingin. Suhu musim dingin mencapai minus 20 derajat Celcius dan suhu musim panas mencapai 40 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Kalian tahu nggak nih apa perbedaan dari ketiga itu? Aku kasih tahu ya. Iklim muson dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Dan terakhir, ada iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas sehingga banyak penguapan dan terjadinya hujan. 3 jenis iklim di Indonesia tersebut berdampak pada tingginya atau besarnya curah hujan. Curah hujan antar wilayah di Indonesia bervariasi. Tetapi umumnya curah hujan di Indonesia sekitar 2.500 mm per tahun. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April, dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Kondisi curah hujan tinggi dan penyiraman matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Jadi itu guys, iklim di negara Indonesia. Yang ketiga, aku akan membahas bentuk muka bumi di negara Indonesia. Berdasarkan letak geologis, wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari berbagai lempeng dunia. Hal ini menyebabkan berbagai hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan di permukaan bumi. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut atau kubah, yang berdiri sendiri dan terdiri atas satu puncak tertinggi dibatasi lereng. Tipe gunung di dunia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe kerucut, gunung api, strato. Contoh gunung tipe kerucut, Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat, Gunung Semeru, Jawa Timur, dan Gunung Merapi, Jawa Tengah. Tipe prisma, gunung api perisai, contoh gunung api Mauna Loa di Kepulauan Hawaii, dan yang ketiga, tipe corong gunung api Maar.
Contoh Gunung Bromo di Jawa Timur. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dengan tanah yang subur sehingga cocok digunakan untuk daerah pertanian. Dataran rendah cocok digunakan sebagai wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra bisnis. Daerah pantai, penduduk di sekitar pantai erat kaitannya dengan kegiatan perikanan dan kelautan. Misalnya, menangkap ikan, budidaya ikan, mutiara, rumput laut, dan udang, pembuat tambak garam, dan jasa pariwisata. Jadi, itu adalah bentuk muka bumi negara Indonesia. Dan ini nilai yang terakhir guys, yaitu flora dan fauna. Flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu flora dan fauna Asiatis, peralihan, dan Australis. Flora dan fauna Asiatis ditemukan di Indonesia bagian barat. Flora dan fauna Australis ditemukan di Indonesia bagian timur. Kalian tahu nggak sih apa aja flora dan fauna yang ada di negara Indonesia? Flora khas Indonesia, anggrek, melati, adelis Jawa, Rafflesia arnoldi, tanaman suek, dan pohon cendana. Fauna, komodo, anoa, badak Jawa, harimau Sumatera, jalak Bali, kangur pohon dari Papua, dan badak Sumatera. Nah, jadi itu guys kondisi alam negara Indonesia. Maaf kalau masih ada kekurangannya dan tungguin aku di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.